Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini kita jumpa lagi dengan tutorial Microsoft Office 2016. Dan pada kesempatan kali ini kita akan sedikit belajar tentang PowerPoint. Dan yang kita pakai adalah Microsoft PowerPoint 2016. Nah, seperti kita ketahui, PowerPoint ini biasa kita gunakan untuk membuat file presentasi. Jadi sejak Office 2016 ada banyak pilihan yang bisa kita pilih kalau misalkan kita itu ingin memanfaatkan template atau tema-tema yang sudah ada. Dan bahkan jika komputer kita kondisinya online, maka nanti akan semakin banyak pilihan tema-tema yang bisa kita pilih di bawah sini. Nah, untuk belajar kita akan pakai tema kosong ya. Jadi kalau pakai tema yang ada ini kan mudah, tinggal klik, tinggal pilih, tinggal edit gitu saja. Nah, makanya kita akan belajar pakai yang kosongan. Kita pilih yang blank presentation, klik. Nah, ketika sudah kita pilih blank presentation, ini adalah tampilannya PowerPoint. Nah, misalkan kita ingin menambahkan slide, tinggal sebelah kiri diklik. Nah, terus kita tinggal enter aja bisa. Misalkan pengen hapus, mana yang mau kita hapus, diklik, terus kita klik delete di keyboard. Nah, yang perlu diperhatikan untuk membuat presentasi pakai PowerPoint ini adalah manfaatkan layout yang ada di menu home. Nah, jadi tujuannya layout ini apa? Mempermudah kegiatan kita. Jadi misalkan ya, halaman 1 ini saya pengen judul. Nah, maka layoutnya saya pilih aja yang judul title slide. Tujuannya apa? Biar kalau ganti judul tinggal klik, masukkan judulnya. Nah, gini kan lebih mudah kan ya. Nah, daripada misalkan ya kita pakai kertas kosong, katakanlah ini saya hapus dulu, terus kita mau bikin judul, gimana caranya? Mungkin kita bisa pakai insert, terus text box, kita buatkan teksnya. Nah, kalau misalkan sudah selesai, fontnya harus kita besarkan lagi dan seterusnya. Misalkan letaknya kurang tepat, kita geser lagi sampai tempatnya tepat dan seterusnya. Nah, ini kan banyak makan waktu. Bayangkan jika atau bandingkan jika kita pakai layout yang sudah ada tadi, tinggal ganti saja. Nah, oke. Yang contoh halaman kedua saya hapus dulu. Nah, terus misalkan halaman 2 saya ingin pilih dengan layout yang sudah saya pikirkan gitu ya. Jadi caranya gini. Langsung aja ini diklik di halaman 1, terus di sini ada new slide. Nah, langsung aja mau layout apa? Misal saya ingin nanti menampilkan 2 buah objek. Nah, saya bisa pilih to content atau comparison. Nah, misalkan saya pilih to content. Nah, nanti halaman 2 langsung muncul to content. Enaknya apa? Sama kayak tadi, tinggal masukkan aja. Misalkan. Nah, misalkan gambar yang bawah saya ingin masukkan gambar misalkan. Nah, ini kan ada simbol-simbol. Misalkan saya ingin masukkan gambar, maka saya pilih insert picture. Gambarnya apa? Tinggal kita pilih. Misalkan sebelah kanan saya ingin masukkan tabel. Nah, tinggal pilih aja, ini ada gambar tabel, diklik saja. Masukkan jumlah kolom dan jumlah baris. Kalau sudah, klik OK. Nah, sudah muncul tabel di tempat kotak tadi ya. Sebelah kiri misalkan tidak pakai objek bisa juga. Misalkan saya masukkan teks misalkan. Nah, semacam ini. Nah, jadi sarannya usahakan sesuaikan layout, sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, misalkan kejadian gini, saya ingin nambah slide, pakai enter kan bisa, enter. Nah, sekarang muncul slide ketiga. Nah, slide ketiga saya ingin ubah dengan tema yang lain, dengan layout yang lain, berarti jangan new slide lagi, tapi pakai layout. Nah, terus di sini mau masukkan layout yang mana? Nah, jadi intinya manfaatkan layout yang ada ini biar kita lebih mudah. Oke ya, itu untuk
pengenalan layout. Nah, terus ini menu-menu yang lain nanti bisa dipelajari sendiri, di sini sudah ada. Menu insert mirip kayak di MS Word juga, ada insert tabel, picture dan lain sebagainya. Nanti ada insert link atau hyperlink, nanti kita akan coba pelajari. Sebelahnya lagi ada desain. Nah, ini berarti desain. Kalau misalkan kita belum punya desain kayak ini tadi kan, pilih blank, pilih kosongan. Misalkan kita mau pakai desain yang sudah disediakan komputer, bisa pilih dari sini. Jadi tidak harus di awal tadi. Misal saya pilih ini jenisnya adalah facet ya, facet. Begitu saya klik, nah nanti di sebelah kanannya sini, ini kan temanya, sebelah kanannya sini ada variannya. Facet saya atau tema ini mau warna apa? Ada hijau, biru, pink, atau hijau yang gelap ini juga ada. Nah, tinggal pilih saja. Oke, misalkan saya pilih ini, klik. Nah, sudah. Transition, ini tadi desain, berarti desainnya atau bentuknya atau modelnya slide. Nah, berikutnya transition, berarti ini adalah animasi pergantian antar slide. Pilihannya bisa dilihat di sini. Di Office mulai 2016 ini lebih banyak lagi ya. Misal saya ini pilih glitter, klik. Nah, muncul dari kanan ke kiri ke kanan. Misal saya ingin ubah, di sini ada effect option. Misalkan saya balik, misalkan dari kanan ke kiri. Oh, ini dari kiri ke kanan ya. Misalkan saya balik dari baliknya. Nah, jadi pilihannya nanti bisa di effect option. Durasinya bisa kita buat lebih cepat dan seterusnya. Animation berarti animasinya objek. Misal ya, di slide pertama tadi saya sudah bikin tulisan. Nah, tulisan ini mau saya kasih animasi, tinggal diklik saja. Nah, di sini nanti ada animasi. Pengelompokan animasinya gini. Ada kelompok entrance. Entrance ini berarti dari tidak ada menjadi muncul. Contoh misalkan saya pilih fly in. Nah, presentasi tadi kan sebelumnya tidak ada, terus dia muncul jadi ada. Nah, terus grup yang kedua ini ada emphasis. Kalau emphasis ini gambarannya ya, dia muncul, cuma dia akan diolah di dalam situ. Misal saya pilih spin misalkan, klik. Nah, jadi tulisannya tadi kan muncul, cuma dia diputer-puter di tempat yang ada. Jadi beda sama entrance sebelumnya. Kalau entrance kan dari tidak ada menjadi ada. Terus lagi ada grup lagi, misalkan exit. Nah, kalau exit ini kebalikannya dari entrance. Jadi ada dulu baru dia menghilang. Misal saya pilih split. Nah, jadi tulisan saya ada, terus dia menghilang. Nah, terus lagi satu lagi, misalkan di sini ada motion path. Nah, jadi pergerakannya mengikuti jalur yang kita buat. Saya ambil contoh misalkan gini. Saya buat sebuah lingkaran pakai insert shape. Saya buat lingkaran di sini. Nah, lingkaran ini mau saya gerakkan sesuai jalur yang saya buat. Berarti animation. Ini diklik dulu ya, objeknya diklik animation. Terus kita pilih motion path. Nah, ini pilih yang mana? Kalau untuk kebutuhan saya ini saya pilih custom path. Klik. Nah, terus saya buatkan jalurnya. Nah, misalkan jalurnya melingkar-melingkar gini. Kalau sudah, untuk mengakhiri jalur ini tekan escape. Nah, maka lingkaran tadi akan bergerak sesuai jalurnya, sesuai pathnya. Nah, terus efek-efek ini bisa kita setting lebih lanjut. Kita bisa manfaatkan menu ini. Ini ada animation pin. Ya, di grupnya animation ini ada animation pin. Kalau kita klik, nah nanti muncul text pin di sebelah kanan. Ini ada angka 1, ada angka 2. 1 ini apa? Kalau ini saya klik, nah 1 ini adalah efeknya atau animasinya teks presentasi praktikum. Sementara kalau 2 saya klik, ini adalah yang aktif adalah ini. Berarti dia adalah efeknya atau animasinya lingkaran tadi. Nah, sekarang lingkaran ini mau saya setting lebih lanjut, maka di sini ada panah ke bawah, klik.
Nah, kita bisa pilih effect option. Nah, misal ya, contoh aja, ini ada banyak menu, nanti bisa dieksplor sendiri. Misalkan di bagian timing, nah di sini start on click. Nah, berarti lingkaran saya ini baru jalan ketika saya sudah klik. Pilihan yang lain apa? Di sini ada with previous, bareng dengan sebelumnya. Kalau after previous, setelah efek pertama baru dia jalan. Saya coba misalkan after previous. Durasinya saya pingin medium aja. Misalkan pingin cepet, di sini ada very fast ya, saya pakai yang medium. Repeatnya berapa kali? Nah, ini mau saya ulang berapa kali? Saya pilih aja until next click, jadi dia tidak akan berhenti berputar sampai saya ngeklik ya, after previous dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang kalau mau presentasi, mulai halaman ini kita bisa pakai menu ini, slide show, klik nih ya. Sekarang efek pertama saya jalankan, berarti tulisan presentasi praktikum, saya klik. Nah, begitu dia jalan, langsung lingkarannya ikut jalan ya. Nah, lingkaran akan bergerak terus sampai saya klik. Nah, ini belum saya klik, maka dia jalan terus. Begitu saya klik, habis ya. Nah, ini gambarannya animasi ya, nanti bisa coba lagi. Slideshow itu tadi ya. Jadi misalkan saya posisi di slide kedua, saya ingin presentasi menampilkan slide ini, berarti pakai di sini slideshow, klik. Nah, itu ya, jadi mulai halaman 2. Bedanya dengan F5 apa? Kalau F5 itu dari awal ya, dari halaman awal, jadi dia tidak dari halaman yang aktif. Oke, lagi misal ini kan saya di halaman 3, kalau saya pakai F5, nah dia tampilnya mulai halaman pertama. Kalau halaman 3 saya ingin nampilkan halaman 3 aja, pakai aja yang di pojok bawah ini, klik slideshow, klik. Nah, ini halaman 3. Atau manfaatkan di sini, ini kan ada from beginning, berarti mulai halaman 1. Ya kan, from current slide, ya kan, ini posisi slide saya halaman 2, berarti halaman 2 dan seterusnya. Oke, sekarang berikutnya saya ingin menunjukkan tentang insert ya. Terus di sini ada link sama action ya. Saya pakai dokumen baru saja. Oke, saya akan bikin 4 buah halaman. Untuk membedakan, ini saya tulis halaman 1. Halaman 1, terus ini saya klik biar beda, halaman 2. Ya, terus ini ada halaman 3. Ini ada halaman 4. Ya. Nah, sekarang ada kalanya ya, kita itu presentasi posisi di halaman 1, pingin langsung loncat ke halaman 4 misalkan, tanpa melewati halaman 2 dan 3 ya. Jadi sekali lagi, misalkan ya, saya itu presentasi di halaman 1, kepingin langsung masuk ke halaman 4, jadi tanpa buka halaman 2 dan 3 dulu. Nah, gambarnya seperti itu. Nah, untuk kasus ini saya bisa manfaatkan link ya. Menunya ada di insert, terus ada di grupnya link, ada link sama action. Nah, ini belum aktif karena tidak ada objek yang saya aktifkan. Nah, untuk kasus saya ini, saya ingin bikin tombol saya pakai insert shape ya. Tombol halaman 1, berarti di sini saya tulis halaman 1 ya. Oke, ini saya copy, ini sekarang jadi halaman 2. Oke, ini saya copy lagi, ini jadi halaman 3 dan 4 ya. Nah, jadi gambarannya nanti ketika saya presentasi, ketika saya klik 2, maka dia loncat ke halaman 2. Ketika 4, dia ke halaman 4. Nah,
Sekarang satu saya klik, masuk ke menu insert. Nah, sekarang menunya aktif. Ya. Saya lebih suka pakai action, ya, lebih lengkap. Tapi sebagai gambaran untuk menu link ini isinya baca, kita lihat ya. Masuk link. Nah, di sini kuncinya di sini. Ini ada tulisan link to. Jadi mau dihubungkan kemana tombol satu saya ini. Misalkan exciting file or web page. Jadi kalau misalkan saya ingin ketika satu saya klik maka dia buka file lain, nah maka saya pastikan pilih ini. Atau klik satu maka buka web page. Nah, berarti web page-nya saya masukkan di sini http apa gitu misalkan. Ya. Nah, misalkan lagi insert link to, saya pilih place in this document, berarti masih di dalam dokumen ini atau di dalam file ini, cuma dia mau diarahkan kemana, ke halaman 1, halaman 2, 3 dan seterusnya. Ya, ada lagi begitu satu saya klik maka dia create new document, atau satu saya klik dia membuka email, gitu ya. Jadi kuncinya ada di sini. Nah, oke, saya tidak pakai menu link, saya cancel. Nah, saya pakai action. Sini ada action. Nah, action itu pilihannya ada dua. Ada mouse click, ada mouse over. Kalau mouse click berarti kita harus klik dulu baru linknya jalan. Kalau mouse over tidak perlu diklik tapi cukup diarahkan. Begitu mouse-nya di atasnya, over ya, di atasnya objek ini, maka dia langsung jalan. Ya, 1 dan 2 saya pakai mouse click, saya demokan pakai mouse click. 1 saya klik, mouse click. Nah, misalkan hyperlink tuh ketika 1 diklik nanti masuk ke slide 1, halaman 1. Itu ya. Oke. Nah, lagi sekarang 2. Insert action, ketika 2 diklik maka masuk ke slide 2, halaman 2. Oke, mouse click sudah. Sekarang 3 saya pakai mouse over. Insert action mouse over, ketika 3 diklik masuk ke halaman 3. Ketika 4 diklik insert action mouse over, pindah ke halaman 4. Nah, sudah selesai. Nah, terus halaman 2, 3, 4 gimana? Pakai aja yang sudah kita atur di pertama tadi. Kita sorot dulu semuanya. Saya copy pakai Ctrl C, paste klik halaman 2, paste klik halaman 3, paste klik halaman 4, paste. Nah, pengaturan tadi ketika kita copy paste dia ikut juga. Ya. Nah, sekarang kita demokan. Saya pakai F5 buat presentasi. Halaman 1 ya. Tombol 1 dan 2 pakai klik. Oke, saya demokan ke tombol 2. Nah, dia ke halaman 2. 1 2 1 2. Ya. Sekarang kita pakai yang tombol 3. Nah, tombol 3 tanpa saya klik, saya arahkan aja dia sudah jalan. Ya, 1 2 pakai diklik, 3 4 tidak perlu diklik, cukup diarahkan aja. Nah, sayangnya ini masih ada kelemahan. Jadi misalkan saya posisi di halaman 1, saya klik di luar tombol, ini masih bisa normal kayak biasanya. Ya. Nah, terus gimana caranya biar tombolnya tidak berfungsi? Saya klik slide pertama, di transition di sebelah kanan ini ada on mouse click. Sekali lagi, slide pertama transition sebelah kanan ada on mouse click, jadi mouse clicknya on. Kalau saya ingin mematikan maka saya buang centangnya biar off. Ya, ini sudah off. Sekarang ke halaman 2 off juga, 3 off juga, 4 off juga. Nah, kalau sudah off semua kita coba lagi. Nah, maka selain di tombol yang kita buat, dia tidak akan bisa diklik. Jadi ngekliknya hanya bisa di tombol yang kita buat saja. Oke, itu ya untuk link. Nah, sekalian ya, mumpung posisi di link, sekarang kita belajar presentasi ya. Nah, posisi presentasi gini ya, posisi slideshow gini.
bisa ditekan tombol F1 di keyboard. Nah, maka di sini nanti ada menu-menu yang tersembunyi ya. Nah, sekali lagi posisi presentasi. Jadi posisinya harus presentasi gini, ditekan F1 di keyboard. Nah, akan muncul tombol-tombol tersembunyi gini ya. Oke, saya biasanya menghafalkan ini aja. Di bloknya ink or laser pointer ya. Di sini ada Ctrl P. P itu adalah pen. Ya, saya biasanya menghafalkan 3 saja. P untuk pen, Ctrl A untuk arrow, panah, A arrow, panah ya. Sama Ctrl E eraser, penghapus ya. Jadi saya menghafalkan 3 itu. P pen, A arrow, E eraser, penghapus. Mau hafalkan yang lainnya juga boleh. Gunanya apa gini? Misal ya, ketika kita presentasi ingin menjelaskan sesuatu. Nah, manfaatkan. Jadi saya ingin mengubah panah saya ke bentuk pen, berarti Ctrl P. Nah, sekarang manfaatkan ini kayak spidol. Misalkan kita mau nulis tulisan apa, nulis angka apa, gitu bisa ya. Misalkan lagi, nah gitu ya. Misalkan warnanya ingin kita ganti, ini kan merah. Kalau saya mau ganti warna, turunkan. Nanti di sebelah kiri sini ada gambar kuas. Nah, gambar kuasnya bisa diklik. Saya ingin ganti warna hijau misalkan. Nah, ini bisa. Nah, jadi ini bisa kita manfaatkan untuk oret-oret, jadi semacam kayak spidol gitu. Pen ya, Ctrl P. Misalkan saya ingin hapus, penghapus itu kan eraser, berarti Ctrl E. Nah, nanti dia berubah jadi penghapus gitu ya. Pingin mengubah ke anak panah lagi, panah itu apa? Arrow, berarti Ctrl A. Nah, kalau sudah gini normal kayak sebelumnya, bisa ke halaman 2, 3, 4, balik lagi ke halaman 1 bisa. Nah, ketika kita sudah selesai, misalkan presentasi sudah selesai, mau keluar, kalau keluar dari presentasi kan pakai escape. Ini kalau saya escape, nah muncul gini ya. Apakah kita ingin catatan tadi tetap ada atau dihapus? Kalau pilih tetap berarti biarkan keep. Nah, maka oret-oretan tadi muncul di sini. Ini bisa kita manfaatkan sebagai dokumentasi waktu presentasi. Misalkan ingin menghapus gimana? Berarti diklik, ini jadi satu objek ya. Jadi kalau kita klik satu saja, dia ikut semua. Nah, terus tinggal dihapus. Nah, selesai ya. Oke ya, jadi ini transisi sama beberapa hal tentang presentasi. Satu lagi ya, waktu presentasi mungkin pernah ini ya, kalau tampilan kayak gini ini kan sudah umum ya. Nah, kadang kita kalau pakai laptop, tampilan di laptop kita, kalau tampilan ini kan tampilan yang muncul di layar proyektor ya, di kelas itu misalkan. Nah, biasanya tampilan di layar monitornya di laptop itu biasanya modelnya kayak gini ya, modelnya seperti ini. Kalau kalian pengen nyoba di komputer sendiri ya, buat demo ini aja, pakai ALT sama F5, tombol ALT sama F5 ya. Sekali lagi, yang tampil di proyektor cuma ini aja, tapi tampilan di laptop kayak gini ya. Tapi hati-hati, nanti misalkan di kelas jangan, kalau presentasi pakai F5 saja, jangan pakai ALT F5. Kalau ALT F5 nanti semuanya ini muncul di proyektor kelas itu ya. Nah, di bagian sini ini kan ada no notes ya. Jadi ini adalah catatan, tapi kita belum menuliskan catatan di sini. Nah, catatan ini sebenarnya bisa kita manfaatkan. Caranya gimana? Misal ya, di slide halaman 2, karena mungkin di sini materinya itu agak berat, misalkan pengertian margin misalkan. Nah, mungkin saya mau menghafal margin itu apa, itu agak sulit gitu ya. Kita buat catatan aja, masuk ke menu view, di sini ada note. Nah, begitu kita aktifkan note, nanti disediakan tempat di bawah sini. Klik to add note. Nah,
Margin itu apa? Kita bikin aja semacam catatan atau kerpean ya di sini. Margin adalah batas antara tepi kertas dengan area kerja. Nah, nanti waktu presentasi gimana? Sekali lagi, waktu presentasi kan munculnya cuma halaman ini aja. Ya. Tapi di laptop kita yang muncul adalah halaman semacam ini. Semacam ini. Ya. Slide 1, begitu saya ke slide 2. Nah, yang muncul di layar cuma ini aja, tapi di laptop kita muncul catatan kita tadi. Nah, jadi seolah-olah waktu kita menjelaskan pengertian margin itu apa? Sebenarnya kita bisa baca catatan di sini tanpa audien tahu, karena audien taunya yang muncul adalah layar yang besar yang sebelah kiri ini aja. Nah, jadi catatan tadi ya, notes ini tadi, ini bisa kita manfaatkan untuk mempermudah kita waktu presentasi. Nah, oke ya. Banyak menu yang bisa kita explore di PowerPoint, nanti yang lainnya bisa dicoba sendiri. Nah, sekarang saya ingin mengajarkan buat slide master ya. Apa sih slide master itu ya? Jadi gambarannya gini. Waktu kita bikin presentasi pakai desain yang ada, katakanlah ini, saya pilih yang ini misalkan ya. Nah, ini kan halaman 1, fontnya kayak gini ya. Nah, misalkan saya pindah halaman, enter. Nah, padahal di sini ada batiknya gitu ya, gampangnya ada batik. Begitu saya enter ke halaman 2, dia ndak ada batiknya, sudah hilang. Nah, ini bisa kita buat atau kita contoh ya. Istilahnya adalah slide master. Jadi kita bisa bikin desain sendiri. Caranya gimana? Oke, saya pakai dokumen baru. Kita akan coba slide master ya. Oke, silakan masuk ke menu view. Ya. Nah, terus di sini ada slide master. View, terus ada slide master. Klik. Nah, nanti akan muncul kayak gini. Ya. Yang perlu diperhatikan di sini, bagian atas sendiri ini, misalkan saya masukkan gambar. Nah, maka semua halaman adalah muncul gambar yang sama. Halaman ini apa sih? Nah, kalau kita lihat, misalkan saya klik yang baris yang kedua ini. Klik. Nah, ini kan modelnya title. Di layout tadi ya, di awal tadi kita belajar title. Terus misalkan saya klik di sini, ini adalah comparison. Ya. Atau to content. Nah, gitu ya. Jadi, kalau kita membuat objek di halaman utama ini, maka semua halaman akan muncul. Nah, misalkan saya ingin buat di halaman title saja. Insert. Misalkan, nah, maka dia munculnya cuma di halaman title saja, muncul di halaman 1 saja. Halaman yang lain tidak muncul. Oke ya. Nah, jadi konsepnya seperti itu. Nah, sekarang saya akan mendemokan. Misalkan saya punya gambar objek kayak gini. Oke ya. Nah, saya punya gambar putih sama kuning. Gambar putih akan saya tampilkan di semua halaman. Berarti saya harus masukkan ke yang atas ini. Ya. Oke, caranya gimana? Karena akan saya jadikan background, berarti saya klik kanan. Ya, format background. Nah, di sini saya pilih filenya, berarti picture or texture fill. Insert, saya masukkan gambar saya. Gambar saya ada di D. Nah, yang putih. Insert. Nah, ini ya. Pengaturannya gimana? Ini di bawah sini ya, ada offset left. Kalau ini saya kurangi, berarti dia ke kiri. Gitu ya. Saya mau dia biar di pojok sini aja.
Nah, saya ingin dia agak turun, berarti saya bisa pilih yang bottom. Jadi tulisannya biar tidak kelihatan. Dan seterusnya ya, ini bisa diatur sendiri. Oke, misalkan biar tidak terlalu. Oke, nah seperti yang saya bilang tadi, saya bikinnya di halaman ini, maka semua halaman ada gambar yang sama. Itu ya. Nah, sekarang halaman cover. Halaman cover saya ingin gambarnya beda. Bisa. Caranya gimana? Berarti masuk ke halaman covernya atau titelnya ya. Di sini sama. Posisi gini, klik kanan, format background, nanti kan muncul ini ya. Gambarnya saya masukkan. Misalkan yang kuning ini, insert. Nah, dia munculnya cuma di halaman 1 saja. Oke, saya atur biar pas. Biar kelihatan gambar kubahnya. Nah, jadi ini suka-suka ya ngatur di sini. Jadi bisa dicari style yang paling bagus ya. Nah, saya anggap gini aja ya. Jadi semua halaman muncul gambar masjid putih ini, tapi halaman utama munculnya gambar kuning. Nah, sekarang font, jenis font saya ingin ubah. Saya ingin jenis fontnya yang lain. Nah, berarti masuk ke pengaturan font di home ya. Pingin font apa ya, misal ini contoh aja ya, nanti kalau ini kan tergantung selera ya. Misalkan ini saya bikin sini, terus ini fontnya saya kasih warna putih ya. Ini nanti bisa dimanfaatkan untuk nulis nama yang membuat, misalkan ya. Saya kontrol, saya rata kanan kan. Nah, judul nanti klik to edit. Nah, ini biar jadi 2 baris. Nah, oke, saya sesuaikan semacam ini. Ini masih style halaman pertama. Style halaman kedua gimana? Silakan diatur. Maksud saya bukan style halaman 2 ya, tapi misalkan di sini kalau ketemu yang model 2 pilihan gini, silakan diatur sendiri. Misalkan yang judul, misalkan diatur sendiri ya, dan seterusnya. Jadi setiap layout sebaiknya harus kita atur sendiri-sendiri ya. Tapi misalkan enggak, misalkan gini aja, berarti secara umum sudah muncul gambar masjid yang putih ini. Kalau judul munculnya yang kuning. Nah, sudah selesai ya, ini saya anggap sudah selesai. Saya balik lagi ke menu sini, slide master ya. Saya mau mengakhiri sekarang slide master, theme. Nah, slide master, theme, di bagian bawah sini ada save current theme ya. Jadi tema atau master yang saya buat tadi mau saya simpan, berarti slide theme. Nah, save current theme, klik ya. Misalkan ini saya simpan ke D, tempatnya data. Nah, misalkan saya kasih nama, misalkan Ramadan. Nah, jadi tema saya namanya nanti Ramadan 2020 misalnya. Saya klik save. Sudah jadi ya. Ini saya close. Ini saya close dulu semua, nanti biar tahu demonya seperti apa gitu ya. Saya buka lagi, start PowerPoint, klik, saya pilih blank presentation. Nah, sekarang manggil desain saya gimana? Masuk ke desain ya, di bagian sini panah ke bawah diklik. Nah, nanti di sini ada brush for theme ya, brush for theme, silakan diklik. Arahkan, saya tadi nyimpan di mana? Saya simpan di D, data, namanya Ramadan 2020. Kalau sudah, klik apply. Nah, halaman pertama langsung muncul gini ya, fontnya apa, teksnya tadi langsung jadi kayak gini. Misalkan saya tulis
Nah, jadi sesuai dengan font yang kita pilih tadi. Bagian bawahnya misalkan seperti itu ya. Jadi begitu ini kita pindah slide, saya enter kan. Nah, slide yang kedua balik ke slide default, warnanya putih lagi, putih dan seterusnya ya. Jadi layoutnya sama kayak tadi awal ya. Layout saya mau pakai itu konten, layout saya mau misalkan judul lagi juga boleh ya. Jadi judulnya 2 atau titelnya ambil 2 buah. Oke ya. Nah, sampai sini berarti materi untuk PowerPoint sudah selesai. Sekali lagi, ini tadi yang kita pelajari cuma sepintas saja ya. Detailnya nanti bisa kalian pelajari sendiri. Akhir kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.